Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Saputra, BP 222053 2018. Di sini saya akan mempresentasikan proposal mata kuliah teori dan praktik akuntansi. Nah, di sini saya mengangkat judul yaitu pengaruh risiko leverage dan likuiditas terhadap kinerja keuangan perbankan dengan manajemen risiko sebagai variabel terpending selama masa pandemi COVID-19. Uh, ini adalah latar belakang kerja saya, di mana seperti yang kita ketahui bahwa uh, di setiap pembangunan perekonomian suatu negara tidak lepas dari sektor perbankan. Nah, di mana perbankan ini memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan kestabilan dalam suatu negara, terutama di negara Indonesia. Sebagai lembaga keuangan yang berperan penting dalam mendorong perekonomian di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor perbankan menghadapi risiko dan tantangan yang semakin kompleks. Salah satunya adalah risiko yang bergejolak selama 3 tahun terakhir, yaitu pandemi COVID-19. Nah, kehadiran COVID-19 ini dengan kebijakan physical distancing yang diterapkan oleh pemerintah dan untuk meminimalisir penyebaran dari COVID-19 ini dan untuk penanggulangannya mempengaruhi terhadap pertumbuhan perekonomian perbankan dan juga mempengaruhi kinerja keuangannya. Nah, kehadiran COVID-19 ini juga mempengaruhi keputusan investasi para investor yang menyebabkan volatilitas yang lebih tinggi di pasar saham. Nah, dilihat dari perspektif lain, leverage juga merupakan faktor terpenting lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Lebih lanjut mengenai sumber pendanaan perbankan dapat dilihat dari rasio leverage-nya, di mana kondisi ekonomi yang memburuk dapat meningkatkan rasio leverage. Tingkat leverage yang tinggi menunjukkan identitas tidak mampunya bank dalam membiayai operasionalnya. Nah, kehadiran COVID-19 ini juga menyebabkan timbulnya masalah keuangan perusahaan, di mana perusahaan dapat dilikuidasi karena masalah keuangan tersebut. Likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya. Nah, penurunan kinerja keuangan perbankan ini dapat disebabkan oleh buruknya manajemen risiko yang dimiliki oleh bank, sehingga diperlukan manajemen risiko yang baik dalam perusahaan karena manajemen risiko sebagai serangkaian prosedur yang dapat mengidentifikasi, memantau, mengukur, serta mengendalikan risiko-risiko yang kemungkinan akan muncul selama kegiatan operasi suatu perusahaan berlangsung. Nah, di sini saya ada beberapa mengutip hasil studi sebelumnya yang menganalisis kinerja keuangan perusahaan selama masa pandemi COVID-19. Di antaranya yaitu studi yang dilakukan di Bangladesh, yaitu Ghazi Nahiduzzaman Harimawan tahun 2022, yang mana mereka menemukan bahwa perusahaan bank menahan lebih banyak dana likuid selama masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan tingginya tingkat kredit bermasalah dan ukuran bank yang tidak memadai menggerogoti kinerja keuangan bank. Dan juga studi yang dilakukan di Malaysia menyimpulkan bahwa tidak ada bukti pandemi COVID-19 berdampak pada kinerja perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Peneliti menambahkan bahwa kinerja keuangan perusahaan yang tertekan secara finansial murni karena praktik manajemen yang buruk dan bukan disumbang oleh pandemi COVID-19. Itu yang dilakukan oleh penelitian Sahimi tahun 2021. Nah, sedangkan di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Paranita dan Mai tahun 2022, mereka menemukan bahwa COVID-19 telah merugikan kinerja keuangan perusahaan. Peneliti melakukan penelitian pada perusahaan LT45, di mana periode penelitiannya tahun 2019 sampai tahun 2020. Dan juga saya mengutip dari analisis kualitatif survei yang dilakukan oleh Hadi Wadoyo tahun 2020, di mana di sini pada kinerja korporasi di Bursa Efek Indonesia, mereka menyimpulkan sektor industri yang terdampak pandemi COVID-19 relevan dengan kehidupan masyarakat. Perusahaan perhotelan, pariwisata, dan jasa mengalami penurunan tajam dan berada di bawah tekanan berat. Sementara itu, penyedia pengiriman internet, medis, dan farmasi semua membutuhkan keuntungan yang signifikan. Nah, sehingga dari keterbaruan dan keberagaman dari hasil penelitian sebelumnya,
di sini saya memberikan keterbaruan penelitian, di mana akan menginvestigasi kinerja keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia sebelum dan setelah kasus COVID-19 mulai redup dilakukan di kalangan masyarakat. Dengan berdasarkan pendekatan kuantitatif, khususnya pada sektor perbankan yang merupakan bagian terbesar pada perusahaan pasar modal. Nah, di sini tujuan penelitian saya adalah untuk menganalisis secara empiris kinerja leverage dan likuiditas perusahaan dalam mempengaruhi kinerja keuangan. Dan juga saya mengangkat variabel intervening yaitu manajemen risiko untuk melihat bagaimana variabel tersebut mempengaruhi secara tidak langsung antara leverage dan likuiditas perusahaan dalam mempengaruhi kinerja keuangan perbankan selama masa pandemi COVID-19. Ini adalah rumusan masalah penelitian saya, di mana saya mengangkat 7 rumusan masalah penelitian. Yang pertama yaitu apakah leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan sektor perbankan. Yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu apakah leverage berpengaruh terhadap risiko. Yang keempat, apakah likuiditas berpengaruh terhadap manajemen risiko. Yang kelima, apakah manajemen risiko berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dan keenam yaitu apakah leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan manajemen risiko sebagai variabel interveningnya. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, apakah likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan manajemen risiko sebagai variabel intervening. Dan ini adalah tujuan penelitian saya. Di sini tujuan penelitian saya juga ada 7. Yang pertama untuk melakukan penelitian secara empiris pengaruh dari leverage terhadap kinerja keuangan dan seterusnya. Ini adalah landasan teori yang saya ambil. Yang pertama yaitu trade-off theory, di mana menurut Nassar tahun 2016, trade-off theory ini adalah bagaimana perusahaan menetapkan target rasio leverage yang optimal untuk menyeimbangkan keuangan perusahaan yang diperoleh dari insentif pajak melalui penggunaan utang dengan risiko kesulitan keuangan dan kebangkrutan perusahaan. Dengan penyeimbangan tersebut dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Nah, ini sejalan dengan penelitian saya, di mana saya juga mengangkat variabel leverage dan juga di mana risiko yang mungkin terjadi selama masa pandemi COVID-19. Dan juga saya akan mengangkat teori agensi, di mana teori ini adalah menggambarkan hubungan antara prinsipal yaitu pemegang saham dengan agen yaitu manajer, di mana agen diharapkan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Di mana pada agensi teori ini bahwasanya manajer lebih banyak mengetahui tentang perusahaan, namun mereka tidak memiliki kekuatan untuk dalam pengambilan keputusan, di mana investor lebih kuat untuk dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Nah, ini adalah kerangka pikir dan hipotesis penelitian saya, di mana terdapat 7 hipotesis di dalamnya. Seperti yang kita ketahui adalah hipotesis ini adalah dugaan sementara dari penggabungan beberapa hasil penelitian-penelitian sebelumnya, di mana hipotesis satu saya adalah menduga leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, hipotesis kedua diduga likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis 3 diduga leverage berpengaruh terhadap manajemen risiko perusahaan pada perusahaan sektor. Yang ke hipotesis 4 yaitu menduga likuiditas berpengaruh terhadap manajemen risiko. Yang ke hipotesis 5 diduga manajemen risiko berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hipotesis 6 diduga leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui manajemen risiko sebagai variabel intervening pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan hipotesis ketujuh yaitu menduga likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan melalui manajemen risiko sebagai variabel interveningnya pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai dengan 2020. Ini adalah metode penelitian, di mana objek penelitian saya adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu populasi dan sampelnya, yaitu adalah perusahaan sektor keuangan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama kurun waktu 2018 sampai 2021. Dan
di mana teknik pengambilan sampel dalam penelitian saya adalah proses sampling dan jenis dan sumber datanya adalah data sekunder, yaitu laporan tahunan dari perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana saya mengambil dari beberapa website yaitu seperti IDX dan IDN Finansial. Nah, ini adalah kriteria yang saya gunakan dalam pengambilan sampel. Yang pertama, perusahaan yang bergerak pada sektor keuangan, sektor perbankan, dan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, perusahaan yang terdaftar di B secara berturut-turut dari tahun 2018 sampai 2021. Yang ketiga, yaitu perusahaan yang melaporkan laporan tahunan atau data yang dilaporkan lengkap secara berturut-turut selama periode 2018 sampai 2021. Ini adalah operational variable. Yang pertama, kinerja keuangan, di mana rumusnya adalah ROE sama dengan laba setelah pajak per equity dikali 100%. Yang kedua yaitu leverage, yaitu merupakan variable independen satu saya, yaitu dengan alat ukur DER sama dengan total kewajiban dibagi total likuiditas dikali 100%. Yang kedua yaitu likuiditas, yaitu variabel independen kedua saya, yang mana rumusnya adalah current ratio sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Dan yang terakhir yaitu manajemen risiko, yang merupakan variabel intervensi saya, yaitu variabel mediasi, di mana rumusnya adalah non performing loan sama dengan kredit bermasalah dibagi kredit yang diberikan dikali 100%. Di mana metode analisis data saya terdapat 5 metode analisis data. Yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga analisis regresi linear berganda, yang keempat uji hipotesis, dan yang terakhir yaitu analisis jalur PET. Nah, ini adalah metode analisis data yang pada uji asumsi klasik terdapat 4 bagian. Yang pertama itu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Dan untuk uji hipotesis terdapat 3 bagian di dalamnya, uji parsial, uji simultan, dan uji koefisien determinasi atau R-square. Ini adalah analisis regresi linear berganda, di mana analisis regresi linear berganda ini merupakan salah satu model analisis yang bertujuan untuk mengukur dan menunjukkan terdapat atau tidaknya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, di mana terdapat dua persamaan di dalamnya. Persamaan satu yaitu manajemen Z yaitu atau manajemen risiko sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali S2 ditambah E. Dan persamaan dua yaitu Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali Z ditambah E. Yang selanjutnya yaitu analisis jalur PET atau PET analisis. Analisis jalur PET ini digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel yang dicerminkan koefisien jalur pada setiap diagram jalur atas hubungan kausal antar variabel. Nah, dari rumusan analisis jalur ini turunan dari rumus persamaan 1 dan 2 dari analisis regresi linear berganda. Mungkin itu saja presentasi atas proposal saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.